Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Firdaus Irfanda dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Metodologi Studi Islam. Sebelum saya memberikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Nabil Asyari, yang kedua ada Alma Putri Zaitunisa, dan yang ketiga saya sendiri Deva Firdaus Irfanda selaku moderator. Baik, materi yang akan kami presentasikan adalah materi tentang sejarah dan perkembangan studi Islam, klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Alma Putri Zaitunisa. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberi kesempatan. Perkenalkan, nama saya Alma Putri Zaitunisa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan studi Islam dari periode klasik hingga periode pertengahan. Periode klasik ini dimulai pada tahun 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Dimulai pada masa Rasulullah SAW hingga jatuhnya pemerintah Bani Abbasiyah di Baghdad. Periode ini ditandai dengan upaya perintisan perkembangan dan kemajuan. Periode klasik merupakan zaman kemajuan yang dibagi menjadi dua fase, yaitu masa kemajuan Islam 1 yang terjadi pada 650 hingga 1000 Masehi, dan yang kedua adalah fase disintegrasi pada tahun 1000 Masehi hingga 1250 Masehi. Masa kemajuan Islam ini pun lebih dikenal dengan sebutan masa ekspansi, integritas, dan keemasan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi wafat, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Sementara ekspansi ke daerah luar Arabia dimulai pada zaman Khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar. Lalu yang kedua ada fase disintegrasi. Nah, ini tuh terjadi dalam bidang politik, di mana daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan di Damaskus dan di Baghdad melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat, sehingga muncullah dinasti-dinasti kecil. Lalu pembahasan selanjutnya adalah perkembangan studi Islam pada periode klasik. Ada 3 periode. Yang pertama adalah masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua ada masa dinasti Umayyah, dan yang ketiga adalah masa dinasti Abbasiyah. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, di mana pada masa ini dapat dikatakan bahwa inti pembelajaran agama terpusat langsung dari sumber aslinya, yakni memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Dan dilanjut dengan pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ini banyak terjadinya perkembangan, contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual di Basra dan di Kufah, dan tentunya banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual seperti Al-Khalil bin Ahmad yang menyusun kamus bahasa Arab dan kitab. Selain itu, pemikiran yang muncul pada masa Umayyah pun banyak, seperti dalam bidang tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, dan tentunya pusat dari kegiatan ilmiah ini adalah di Kufah dan Basrah di Irak. Dan yang tadi telah disebutkan di awal bahwa tokoh-tokoh kenamaan dalam dinasti Umayyah adalah Al-Khalil bin Ahmad yang menyusun bahasa Arab, dan Al-Khalil mempunyai murid dalam bidang tata bahasa Arab, yaitu Sibawayh yang menyusun kitab yang berisi tata bahasa Arab. Hasan al-Basri dan Ibnu Syihab az-Zuhri adalah tokoh-tokoh intelektual di bidang hukum dan hadis. Adapun dinasti Abbasiyah dalam sejarah diketahui sebagai umat Islam berada dalam puncak penalaran daya cipta dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang memberikan kontribusi bagi peradaban
Barat sekarang. Dan masa dinasti Abbasiyah pun dikenal sebagai masa integrasi. Mengapa disebut integrasi? Karena pada masa inilah pertama kalinya dalam sejarah terjadi kontak antara Islam dengan kebudayaan Barat, yaitu kebudayaan Yunani klasik yang terdapat di Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan Persia. Di antara integrasi yang terjadi pada zaman Abbasiyah ini adalah integrasi dalam bidang bahasa, di mana bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab dipakai di mana-mana. Ilmu pengetahuan filsafat dan diplomatis juga menggunakan bahasa Arab. Dan tentunya muncullah tokoh-tokoh terkemuka dari Bani Abbasiyah ini. Yang pertama ada Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, dan Al-Ghazali. Ilmu yang berkembang pada masa ini adalah ilmu kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, filsafat, dan banyak ilmu lainnya tentunya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini dimulai pada tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Dalam periode pertengahan ini, perkembangan Islam mengalami dua fase, yaitu fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi, di mana ada dua kemunduran, yaitu kemunduran politik dan melemahnya semangat ilmiah. Kemunduran politik yang ditandai dengan terpecahnya kekuasaan Islam menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah, dan yang kedua adalah melemahnya semangat ilmiah, di mana dukungan yang semakin kecil terhadap dunia pendidikan Islam mengakibatkan menurunnya kualitas kajian ilmiah dan aktivitas pendidikan. Dan Islam pun mulai bangkit karena ada keinginan bahwa dunia pendidikan itu penting, yang akan dibahas di bab perkembangan studi Islam pada bab modern yang akan dibahas oleh Mbak Nabil Asyari. Sekian saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Nabil Asyari. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode modern. Periode modern disebut periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaruan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengarahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Di antaranya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara seperti negara India, Turki, dan Mesir. Selanjutnya, studi Islam pada masa modern. Pendidikan Islam zaman modern klasik. Zaman modern klasik, Fazlur Rahman maksudkan adalah paruh kedua abad ke-19 hingga sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Pada era ini muncul 5 orang modernisme muslim terkemuka untuk merumuskan dan merinci sikap Islam terhadap sains dan penyelidikan yang bebas terhadap alam. Mereka itu ialah Said Ahmad Khan dan Said Amir Al-I dari India, Jamaluddin Al-I dari Afghani, dan Nami Kemal dari Turki, dan Syekh Muhammad Abduh. Kelima tokoh ini yang hidup sezaman dengan penuh semangat menyuarakan penggalakan sains dan penanaman semangat ilmiah barat. Masuk ke masa kontemporer. Kemunculan kajian atau studi Islam kontemporer adalah akibat sentuhan tradisionalitas dan modernitas yang berasal dari barat. Persinggungan keduanya itu terjadi karena pembelaan terhadap pendapat-pendapat tradisional. Dan yang terakhir, studi Islam kontemporer. Pendidikan Islam zaman kontemporer, periode ini dimulai pertengahan abad ke-20, terutama karena kemerdekaan negeri-negeri muslim dari politik hegemoni barat. Umumnya terjadi masa ini. Barangkali perkembangan yang paling spektakuler dalam pendidikan Islam pada era ini adalah terjadi di Turki. Baik, itulah materi yang kami presentasikan. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sedikit referensi dari materi yang saya ambil kali ini. Yang pertama, referensi dari pemikiran Islam klasik hingga kontemporer, suatu kajian historis filosofis, silaturahmi ilmiah dan di Penajam, Kalimantan Timur pada tanggal 25 Februari 2015. Referensi yang kedua, pemikiran Fazlur Rahman tentang pendidikan Islam
pada abad pertengahan dan modern klasik. Baik, itulah materi yang kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.